Maka oleh karenanya, kalau kita ingin memilih menantu, ingin memilih istri, ingin memilih pemimpin dari kecil, bupati, gubernur sampai presiden, satu saja. Apakah orangnya itu salah atau tidak? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Walangkah yang pertama, mari sama-sama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrah dan iradahnya kita berada pada rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam diserahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Adapun judul khutbah pada Jumat yang berbahagia ini adalah beberapa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita berada pada bulan yang mempunyai sejarah yang luar biasa, juga bulan di mana Allah menghadiahkan pada umat Islam hadiah yang amat agung, yang apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, yakni Allah diserahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada bulan Rajab, dan Allah hadiahkan kepada kita sebagai umatnya sembahyang 5 waktu. Peristiwa Isra dan Mi'raj Allah abadikan di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra sebagaimana yang khatib bacakan tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di kala malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah diberi keberkahan di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, Allah yang maha mendengar segala ucapan hambanya dan maha melihat seluruh perbuatan hambanya. Ayat ini dimulai dengan Subhanalladzi. Di sini mengisyaratkan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang luar biasa, yang sulit diterima oleh akal sehat tanpa didukung oleh keimanan. Betapa tidak, hanya dalam sebahagian malam Rasulullah menempuh jarak sebanding dengan 4.500 tahun perjalanan biasa. Karena jarak antara bumi dengan langit pertama dan antara satu langit dengan langit seterusnya, antara langit ketujuh dengan Sidratul Muntaha dan antara Sidratul Muntaha dengan Mustawa, masing-masingnya butuh waktu 500 tahun perjalanan biasanya. Namun Rasulullah menempuhnya hanya dalam sebahagian malam saja. Yang kedua, Allah mulai ayat ini dengan Subhan, Maha suci Allah.
karena ada sesuatu yang amat agung di balik perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Ini Allah ingin memberi sesuatu yang berharga kepada umat Nabi Muhammad, yakni sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ada 4 sebab kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Pertama, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklumi bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun yang ke-11 kenabian, di mana Rasulullah pada tahun itu dalam keadaan duka cita yang luar biasa karena meninggal orang yang dicintainya, yakni Abu Talib pamannya dan Sayyidah Khadijah istrinya. Lantas apa kelebihan mereka berdua sehingga Rasulullah merasa duka yang amat dalam? Abu Talib walaupun tidak beriman dengan Rasulullah adalah saudara kandung ayahanda baginda Rasul, Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau amat menyintai Rasulullah dan mendukung seluruh perjuangan Rasulullah dan menjaganya dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan dari orang-orang Quraisy. 3 kali orang Quraisy mendatangi rumah Abu Talib. Pertama, mereka datang meminta kepada Abu Talib agar Muhammad tidak lagi mencaci maki Tuhan mereka dan tidak membodoh-bodohkan leluhur mereka. Abu Talib menolaknya dengan lembut dan santun. Orang Quraisy tidak tinggal diam. Mereka datang lagi, tapi kali kedua mungkin lebih tegas dari yang pertama. Abu Talib, kami tidak sabar lagi terhadap keponakanmu yang menghina Tuhan kami, mencaci maki leluhur kami, dan membodoh-bodohkan kami. Sekarang pilihannya, engkau yang menghentikannya atau kami yang akan menghalanginya. Melihat suasana yang tidak bersahabat ini, Abu Talib memanggil Rasulullah Muhammad kemari. Ini orang datang menginginkan seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Paman, demi Allah, saya tidak akan berhenti dari perjuangan dakwah ini hingga Allah tinggikan agama Islam ini. Oh, kalau memang demikian pendapatmu, Muhammad, sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Demi Allah, tidak akan kuserahkan kamu pada mereka. Itu sikap Abu Talib melindungi Rasul. Tidak kuat, mereka datang ketiga kali dengan tawaran yang lain. Abu Talib, ini pemuda Umar bin Walid, kami serahkan padamu. Serahkan keponakanmu Muhammad itu untuk kami bunuh. Apa jawabnya? Jadi saya rawat, saya didik anak-anakmu, lantas saya serahkan keponanganmu untuk engkau bunuh. Kamu keluar atau saya yang akan keluarkan kamu dari rumah ini. Begitulah sikap Abu Talib melindungi dan menjaga Rasulullah. Adapun Sayyidah Khadijah adalah istri pertama yang sangat menyintai Rasulullah. Beliau korbankan jiwa dan hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menyintai Rasulullah? Tidak pernah keluar dari mulut Sayyidah Khadijah kalimat-kalimat ataupun nada-nada yang keras, apalagi kasar. Selalu berbicara lembut dan tidak pernah beliau membuat Rasulullah letih. Oleh sebab itulah suatu hari Jibril datang
Muhammad, Sayyidah Khadijah sedang mengambil air untukmu. Nanti kalau ia kembali kepadamu, sampaikan bahwa Allah menitipkan salam kepadanya dan juga salam saya. Dan sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah telah membangun satu rumah untuknya dari permata di dalam surga yang tidak ada bisik dan tiada letih di dalamnya. Ini penghormatan Allah kepada Sayyidah Khadijah karena tidak pernah ada suara bisik dalam rumah Rasulullah dan tidak pernah membuat Rasulullah letih. Sayyidah Khadijah itu bukan hanya sekedar istri, tapi jadi penasihat Rasulullah yang memberikan pandangan-pandangan yang menyejukkan. Rasulullah pulang dari Buhairah dalam keadaan ketakutan, langsung disambut dengan hangat oleh Sayyidah Khadijah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pantas saja kalau Rasulullah berduka di kala kepulangan mereka berdua. Sampai Rasulullah menyintai Sayyidah Khadijah, Siti Aisyah, istri beliau yang masih muda, pernah mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau menyebut-nyebut Khadijah, beliau memujinya dengan pujian yang sangat bagus, hingga membuat beliau agak sedikit iri. Ya Rasul, Khadijah telah meninggal. Bukankah Allah telah menggantikannya dengan istri yang lebih bagus daripadanya, yakni beliau sendiri yang masih gadis, cantik rupanya dan orangnya pintar? Apa jawab Rasulullah? Ma'abdalaniyallah. Tidak pernah Allah menggantikan Khadijah. Kenapa? Karena ia beriman denganku dikala orang kufur, dan ia membenarkanku dikala orang mendustai, dan ia korbankan hartanya dikala orang tidak mau menyumbang, dan Allah berikan aku anak padanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya Rasulullah berduka. Maka Allah undang Rasulullah dengan undangan yang khusus di tempat yang khusus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan rasa duka karena terlalu menyintai Rasulullah terhadap Khadijah dan pamannya. Rupanya cinta itu hanya dapat dikalahkan oleh cinta yang lebih tinggi. Cinta Rasulullah kepada Allah lebih tinggi dari cintanya kepada Khadijah. Maka Allah undang Khadijah, Allah undang Rasulullah untuk menghilangkan rasa dukanya. Yang kedua, kenapa Rasulullah diisrakan? Untuk menjadi hujjah bagi Rasulullah. Coba bayangkan, hanya dalam waktu sesaat Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Biasanya butuh waktu berhari-hari. Makanya pada saat Rasulullah menyatakan semalam beliau ke Masjidil Aqsa, orang-orang turis datang, Muhammad, kalau memang benar semalam kamu ke Masjidil Aqsa, tolong sampaikan berapa jumlah tiang Masjidil Aqsa. Yang kedua, di manakah kafilah yang baru pulang dari negeri Syam, dan pukul berapa mereka sampai ke mana? Saat itulah Allah hilangkan hijab antara Nabi dengan Masjidil Aqsa, seolah-olah Masjidil Aqsa ada di depan mata beliau. Lalu Rasul menghitung jumlah tiang-tiang Masjidil Aqsa, dan beliau sampaikan dengan detailnya. Jika mendengar penjelasan Nabi itu, di antara kenanya ada yang pernah ke Masjidil Aqsa, benar juga apa yang dikatakan Muhammad. Kalau memang ia semalam tidak ke sana, tidak mungkin ia menyampaikan begitu detail, karena selama ini ia berada di tengah-tengah kita. Menyangkut tentang pedagang yang pulang, kata Rasulullah, waktu saya melintasi mereka itu tidak jauh dari kota Makkah, dan insya Allah sebelum siang mereka sampai di sini. Pada saat saya lewat, unta mereka kocar kacir karena terkejut dengan melintasnya kurang. Mendengar ini mereka tunggu sampai siang. Tepat waktu kafilah pun sampai. Kemudian mereka tanya, apa yang terjadi tadi?
bahwa tadi unta kami kocak kecil. Karena ada yang melintas tapi tidak terlihat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini jadi hujah meyakinkan mereka bahwa benar Muhammad dalam waktu singkat berangkat ke Masjid Al-Aqsa. Kalau dalam waktu singkat ia bisa kemari untuk mi'rajnya ke langit bukan sesuatu yang mustahil. Yang ketiga, penghormatan Allah kepada Rasulullah diangkatkan untuk bertemu dan bermunajat dengannya. Yang keempat, hikmah adapun asbab Allah diserap mi'rajkan Rasulullah ada perintah yang maha agung. Kita ketahui bahwa seluruh perintah Allah itu disampaikan lewat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, kemudian diteruskan kepada umat-umatnya. Tapi beda halnya dengan sembahyang 5 waktu. Diundang secara khusus. Yang datang juga makhluk yang khusus, Jibril dan Mikail, dengan kenderaan yang istimewa, yakni burak, kepada tempat yang khusus yang tidak boleh masuk dalam kawasan itu walau malaikat sendiri, yakni Rasulullah sampai kepada mustawa. Di sanalah Rasulullah menerima perintah sembahyang 5 waktu untuk Rasul dan untuk kita semua. Lantas di mana istimewanya sembahyang sehingga mendapat undangan khusus di tempat yang istimewa? Salat itu jadi pelindung bagi kita yang melaksanakannya dunia dan akhirat. Kita tidak akan jatuh dalam perbuatan keji dan munkar, sebagaimana Allah menyatakan aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Laksanakan sembahyang, dirikan sembahyang. Sembahyang itu akan menjagamu, tidak akan jatuh dalam perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita tidak ingin jatuh dalam perbuatan yang dilarang Allah, lakukan salat dengan yang baik dan benar. Dan ada yang bertanya, ada yang rajin salat tapi rajin mencuri, rajin membunuh, rajin mencaci maki, rajin korupsi, cukup untuk 7 keturunan. Kalau kita lihat salatnya, ada suku keliling ini, tapi korupsinya luar biasa dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Apa salah ayat Allah itu? Salat tidak mencegah kita dari yang keji dan munkar? Bukan syaratnya yang salah, praktek kita yang tidak benar seperti yang dituntut di dalam agama. Maka oleh karenanya, kalau kita ingin memilih menantu, ingin memilih istri, ingin memilih pemimpin dari kecil, bupati, gubernur sampai presiden, satu saja: apakah orangnya itu salah atau tidak? Pertama. Yang kedua, bagus salahnya atau tidak? Sesuai dengan tuntutan agama atau tidak? Yang keempat, dia salat itu datang ke masjid ikhlas atau ingin pamer, pencitraan. Ini saja. Kalau dia rajin salat, bagus salatnya, ikhlas, bukan untuk dipamer-pamerkan, boleh kita pilih dia jadi pemimpin. Kenapa? Karena orang yang bagus salatnya akan terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Jika jadi pimpinan, dia tidak akan korupsi, tidak akan menyengsarakan rakyat, tidak membuat rakyat itu menderita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian salat itu jadi sebab mudahnya rezeki. Karena Rasulullah menyatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintah anakmu melakukan sembahyang. Nahnu narzuquka wa iyya. Perintah anakmu melaksanakan sembahyang. Tidak kami bebankan rezeki kepadamu, kami yang tanggung rezeki. Artinya apa? Sembahyang itu memudahkan rezeki kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah kelebihan sembahyang. Jadi Allah berikan salat 5 waktu kepada kita agar kita selamat di dunia, tidak jatuh dalam perbuatan haram, dan Allah masukkan kita di dalam surga nanti. Oleh karenanya, mari laksanakanlah sembahyang sesuai seperti tuntunan yang diajarkan dalam syariat. Yang kedua, lakukanlah dengan penuh menjunjung tinggi dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.